Oke, aku buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F mau membahas terkait studi kasus 2, yaitu kinerja sistem syaraf dan hormonal dalam reproduksi. Next. Oke, selanjutnya ada latar belakang. Pertumbuhan dan reproduksi ayam dipengaruhi oleh interaksi sistem saraf dan sistem hormonal. Sistem saraf berperan dalam merespon rangsangan lingkungan, sedangkan sistem hormonal mengatur aktivitas tubuh melalui hormon. Keduanya bekerja sama dalam menentukan pertumbuhan, perkembangan organ, reproduksi, dan tercapainya dewasa kelamin. Perbedaan performa ayam seperti bobot badan dan waktu mulai bertelur dipengaruhi oleh manajemen, nutrisi, lingkungan, serta kerja sistem fisiologi. Sistem saraf dan hormonal berperan penting dalam mengatur nafsu makan, metabolisme, dan aktivitas reproduksi. Gangguan pada kedua sistem ini dapat menyebabkan pertumbuhan tidak optimal dan ketidaksesuaian waktu dewasa kelamin. Pemahaman tentang peran sistem saraf dan hormonal sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi peternakan. Dengan memahami mekanismenya, faktor-faktor yang mempengaruhi performa ayam dapat dioptimalkan. Oke, selanjutnya ada sistem fisiologis pada reproduksi. Jadi untuk sistematikanya itu dimulai dari cahaya yang diterima oleh ternak, lalu dikirimkan ke sistem syaraf dan dilanjutkan ke hipotalamus. Nah, di hipotalamus itu akhirnya memberi respon kepada kelenjar endokrin dan akhirnya menghasilkan hormon. Ada GH dan TSH. GH ini adalah growth hormone yang dimana itu dia akan mendukung pertumbuhan tubuhnya. Lalu TSH ini adalah thyroid stimulating hormone. Itu yang merangsang kelenjar tiroid yang dimana hormon ini berfungsi untuk pembelahan sel, penambahan volume sel, dan kenaikan biomasa tubuh. Lalu fungsi hormon ini tuh akan dilanjutkan dan akan mempengaruhi ke sistem reproduksi. Nah, akhirnya akan berdampak untuk pematangan organ reproduksi serta produksi telurnya. Nah, dalam pertumbuhan reproduksi ini endoproduksi. Oke, selanjutnya ada perbedaan bobot ayam. Nah, di kasus ini kan ada perbedaan antara bobot badan ayam di peternakan B dan A. Nah, ini juga dan hal ini tuh dipengaruhi oleh ini lama percayaan yang kemudian tuh berdampak pada tingkat pertumbuhan sehingga bobot badannya semakin tinggi. Ini tuh sama sistemnya seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, ini tuh kenapa bisa berbeda? Karena ayam di peternakan B itu kan hanya itu mendapatkan 12 jam pencahayaan, sedangkan yang di peternakan A itu hanya mendapatkan 8 jam pencahayaan. Hal itulah yang membuat bobot badannya itu berbeda seperti itu. Next. Penyebab perbedaan waktu bertelur. Yang pertama dipengaruhi fotoperiode cahaya yang merangsang hipotalamus, lalu hormon GnRH, selanjutnya ovulasi. Terus intensitas dan durasi cahaya mengatur ritme bertelur unggas. Lalu nutrisi optimal mempercepat proses oviduct dan memperpendek jeda bertelur. Next. Interaksi sistem saraf hormonal. Yang pertama, kematangan seksual diatur interaksi sistem saraf dan hormon endokrin. Yang kedua, rangsangan lingkungan ke hipotalamus, ke hipofisif, terus perkembangan gonad. Yang ketiga, hormon estrogen dan testosteron mengatur fungsi reproduksi dan seksual. Keseimbangan saraf dan hormon menentukan kesiapan reproduksi unggas. Intinya, koordinasi saraf hormonal penting untuk performa reproduksi optimal. Next. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Oke, mungkin teman-teman bisa langsung disampaikan aja pertanyaannya. Izin bertanya, saya Alifah Nailani 077. Menurut kalian pengaturan cahaya tuh lebih ngaruh mana dari pengaturan cahaya sama nutrisi terhadap produktivitas ayam? Terima kasih.
Oke, jawaban kami tampung dulu ya. Apakah ada yang mau tanya lagi? Izin menjawab teman-teman. Jadi kalau ada ayam broiler, nutrisi itu lebih berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan dan efisiensi produksi. Sedangkan pengaturan cahaya ini berperan sebagai faktor manajemen yang mempengaruhi perilaku makan, istirahat, dan stres sehingga mendukung performa ayam broiler. Mungkin segitu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan atau bisa dicukupkan, teman-teman? Oke, mungkin aku angkat. Sudah cukup, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G akan mempresentasikan studi kasus 2 tentang kinerja sistem syaraf dan hormonal dalam reproduksi unggas. Sistem syaraf pada unggas berfungsi untuk mengordinasikan berbagai aktivitas fisiologis, termasuk respon terhadap stimulasi cahaya sebagai regulator ritme sirkadian dan metabolisme tubuh. Manajemen pencahayaan kandang dapat mempengaruhi produktivitas unggas dengan cara mengatur sekresi hormon yang berkaitan erat dengan metabolisme dan reproduksi. Interaksi sistem syaraf dan endokrin sangat penting untuk menjaga keseimbangan hormon reproduksi yang mendukung pertumbuhan, kesehatan, dan produktivitas unggas. Paparan cahaya yang cukup mampu meningkatkan aktivitas makan ayam sehingga memberikan efek positif terhadap pertumbuhan, efisiensi pakan, dan kematangan organ reproduksi. Sistem syaraf dan sistem hormonal unggas. Sistem syaraf pusat atau hipotalamus menerima rangsangan cahaya yang diteruskan ke hormon GnRH. Hormon ini memicu kelenjar hipofisis untuk mensekresikan FSH dan LH yang mendukung perkembangan ovarium dan pematangan folikel pada ayam betina. Sistem syaraf berfungsi sebagai penghubung antar faktor eksternal seperti fotoperiodisme dengan mekanisme hormonal internal yang mengatur keseimbangan reproduksi ayam. Pada sistem ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormonal. Interaksi hormonal pada syaraf ini dikenal dengan sumbu hipotalamus, hipofisis, GnRH, gonadsis, yang mengatur perkembangan reproduksi secara terkoordinasi. Aktivitas optimal dari sumbu ini menentukan efisiensi reproduksi unggas. Selanjutnya ada faktor penyebab perbedaan bobot ayam. Perbedaan durasi pencahayaan memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas makan. Durasi pencahayaan 12 jam meningkatkan konsumsi nutrisi dan metabolisme protein, sehingga menghasilkan bobot ayam lebih tinggi dibandingkan pencahayaan 8 jam. Pencahayaan yang lebih lama memungkinkan ayam memiliki waktu lebih untuk beraktivitas dan makan, yang secara langsung meningkatkan energi dan sintesis protein tubuh. Hubungan pencahayaan dengan mekanisme nutrisi, di mana pencahayaan ayam. Next, Din. Oke, selanjutnya ada perbedaan umur bertelur pada peternakan A dan B. Pencahayaan lebih lama pada peternakan B merangsang sistem hipotalamus untuk memproduksi hormon GnRH lebih awal, yang kemudian mempercepat pelepasan LH dan FSH, serta pematangan folikel reproduksi. Lalu ayam di peternakan A dengan hal tersebut menyebabkan organ reproduksi tidak berkembang secepat ayam di peternakan B.
Lalu peningkatan aktivitas metabolik dan konsumsi nutrisi yang lebih optimal di bawah pencahayaan lebih lama, memastikan kesiapan fisiologis ayam di peternakan B, sehingga mereka dapat bertelur lebih awal dibandingkan ayam di peternakan A. Next, Din. Lalu ada interaksi sistem syaraf dan hormonal terhadap dewasa kelamin. Yang pertama ada hipotalamus yang distimulasi oleh cahaya meningkatkan pelepasan hormon GnRH yang memainkan peran penting dalam mengaktifkan kelenjar hipofisis untuk mensekresikan hormon reproduksi seperti LH dan FSH. Lalu LH memicu ovulasi dan produksi hormon estrogen, sementara FSH merangsang perkembangan folikel ovarium. Kolaborasi kedua hormon tersebut mempercepat perkembangan organ reproduksi hingga mencapai dewasa kelamin. Lalu yang terakhir ada keseimbangan hormon diatur melalui mekanisme umpan balik antara ovarium, hipotalamus, dan hipofisis. Durasi pencahayaan intensif memperkuat kecepatan aktivasi sistem ini sehingga mendukung umur bertelur yang lebih awal. Next, Din. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Izin bertanya. Perkenalkan nama saya Syafa Eslina, NIM 014. Izin bertanya, kalau misal pemberian cahaya itu melewati batas atau berlebih gitu, apakah itu akan menghasilkan produktivitas ayam yang lebih tinggi atau justru memberikan dampak negatif? Terima kasih. Sebelumnya izin menjawab. Untuk ayam petelur sendiri, jika diberikan cahaya lampu terlalu lama, maka akan terlalu banyak makan. Nah, sehingga ayam tersebut akan terlalu gemuk dan menyebabkan saluran reproduksinya kurang maksimal dan saluran untuk bertelurnya juga kurang baik. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, saya Aprizal dengan NIM 012. Pertanyaannya, jelaskan secara spesifik hormon GnRH yang dilepaskan oleh hipotalamus setelah menerima rangsangan cahaya. Mungkin setelah ayam menerima rangsangan dari cahaya, nantinya akan merangsang hipotalamus untuk melepaskan hormon GnRH. Nah, hormon itu nanti akan merangsang hipofisis dan menghasilkan FSH dan LH yang akan membantu pematangan organ reproduksi sama mempercepat ovulasi atau bertelur. Apakah menjawab, Mas? Menjawab. Cukup, Pak. Makasih. Baik, mungkin pertanyaan dicukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.